Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Meskipun Anda sudah menjaga pola makan dan rutin berolahraga, tubuh Anda semakin terasa lemah? Atau, mungkin Anda merasa nyeri di sendi atau lutut Anda semakin sering, tanpa alasan yang jelas. Jika Anda merasa seperti ini, mungkin Anda tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan sehari-hari yang tampak biasa saja ternyata diam-diam merusak tubuh Anda, terutama saat Anda mulai memasuki usia senja. Dalam video ini, kami akan membahas 5 kebiasaan makan yang secara perlahan bisa melemahkan tubuh Anda, terutama sendi dan tulang. Anda akan terkejut mengetahui betapa banyak makanan dan minuman yang Anda konsumsi setiap hari, seperti gula tersembunyi, daging olahan, dan minuman bubuk instan, bisa menjadi penyebab utama peradangan, nyeri sendi, dan penurunan mobilitas. Tetapi jangan khawatir. Kami juga akan memberikan solusi yang mudah dan praktis untuk menggantikan kebiasaan buruk ini dengan pilihan makanan yang lebih sehat dan alami, yang akan membantu Anda menjaga kekuatan tubuh, terutama tulang dan sendi. Jangan lewatkan tips yang akan kami bagikan, karena Anda bisa menghindari rasa sakit dan memperpanjang masa aktif Anda hanya dengan beberapa perubahan sederhana dalam pola makan Anda. Dengan memahami penyebab di balik masalah ini, Anda tidak hanya akan mengetahui apa yang harus dihindari, tetapi juga cara cerdas untuk membuat perubahan yang mendalam dalam hidup Anda. Jadi, tonton video ini sampai selesai dan temukan solusi yang akan membantu Anda menikmati masa tua yang sehat, penuh energi, dan bebas dari rasa sakit. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Pertama, gula dan camilan olahan. Bapak Budi, pria berusia 72 tahun yang tampaknya hidup dengan penuh keceriaan, masih menjalani kehidupan dengan cukup aktif. Tubuhnya masih terlihat sehat. Dia masih mampu mencuci pakaian dengan tangannya yang berpengalaman, memasak hidangan kesukaannya, bahkan sesekali pergi ke pasar sendirian. Namun, meskipun kelihatan sehat, ada sesuatu yang mulai mengganggu tubuhnya. Selama setahun terakhir, Bapak Budi mulai merasakan gejala yang sangat mengganggu. Lututnya seringkali terasa sakit, terutama di pagi hari. Ketika ia bangun, rasa kaku yang luar biasa menyerang tubuhnya. Rasanya seperti ada beban berat yang menahan gerakannya. Dan ketika ia duduk terlalu lama, seperti yang biasa ia lakukan saat membaca koran atau menonton acara favoritnya, ia merasa kesulitan untuk bangkit. Setiap langkah terasa semakin sulit. Awalnya, Bapak Budi mengira ini adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Toh, ia sering mendengar bahwa rasa sakit pada usia tua adalah bagian dari proses penuaan. Bukankah itu hal yang normal? Tetapi kemudian, sesuatu yang menarik terjadi. Cucunya, dengan rasa ingin tahu yang penuh kasih, bertanya tentang pola makan Bapak Budi. Dan disitulah, sebuah pencerahan datang. Bapak Budi akhirnya mulai menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Rutinitas makannya mungkin menjadi penyebab utama ketidaknyamanannya. Setiap hari, Bapak Budi menikmati secangkir kopi manis 3-in-1 yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Selain itu, di pagi hari, ia biasanya makan roti pandesal putih dengan isian manis yang memanjakan lidahnya, atau sesekali menambahkan susu kental manis pada makanan. Camilan sore hari juga tidak jauh berbeda. Biskuit, cup cake manis, atau jus sachet yang memikat selalu menghiasi hari-harinya. Semuanya tampak tak berbahaya, bahkan menggiurkan. Mereka tidak seperti camilan berminyak seperti lecon atau cicaron yang jelas-jelas buruk bagi kesehatan. Tapi kenyataannya, tanpa ia sadari, inilah yang diam-diam merusak tubuhnya, mempengaruhi persendiannya, dan menyebabkan ketidaknyamanan yang semakin buruk. Gula, meskipun sering dianggap sebagai kebiasaan kecil yang menyenangkan,
sebenarnya merupakan racun yang merusak tubuh kita, terutama pada usia lanjut. Gula berlebih dalam tubuh meningkatkan apa yang disebut dengan penanda inflamasi, molekul yang mengindikasikan peradangan dalam tubuh. Ketika Anda mengonsumsi terlalu banyak gula, tubuh Anda seakan-akan berada dalam mode peringatan yang terus-menerus, sistem kekebalan tubuh berperang tanpa henti. Hasilnya, rasa sakit yang semakin terasa, pembengkakan pada persendian, dan kekakuan yang menghantui setiap gerakan. Ini bukan hanya teori belaka. Berdasarkan sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, orang-orang yang memiliki pola makan kaya akan gula berisiko lebih tinggi mengalami artritis, terutama pada persendian lutut dan pinggul, yang seringkali menjadi titik lemah seiring bertambahnya usia. Masalahnya adalah, gula tidak hanya terdapat dalam minuman manis atau permen yang jelas terlihat. Gula tersembunyi dalam banyak makanan yang tampaknya tidak berbahaya. Roti, jus, yogurt, sereal, dan kue-kue manis. Mereka adalah musuh yang datang diam-diam, tanpa disadari, tetapi dengan dampak yang sangat besar bagi tubuh kita. Dan ada masalah yang lebih dalam lagi, yaitu senyawa yang disebut Advanced Glycation End Products, AGS. Ini adalah senyawa berbahaya yang terbentuk ketika gula dan karbohidrat olahan bergabung dalam tubuh kita. AGS ini langsung merusak tulang rawan, bantalan pelindung yang menjaga agar tulang kita tidak saling bergesekan. Bayangkan apa yang terjadi ketika tulang rawan yang melindungi sendi kita itu hilang. Tanpa pelindung itu, tulang-tulang kita mulai saling bergesekan, dan rasa sakit yang luar biasa pun mulai muncul. Saat itulah rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan muncul, bahkan tanpa cedera atau jatuh sekalipun. Rasanya seperti sendi Anda selalu lelah, selalu penuh dengan rasa sakit yang terus berulang, bahkan ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Ketika tubuh mulai terasa begitu rapuh, Anda mulai bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Inilah saatnya untuk meresapi kenyataan yang menyakitkan. Pola makan kita memainkan peran besar dalam semua ini. Namun, meskipun itu tampak seperti musuh yang tak terhindarkan, ada kabar baik. Solusinya tidak harus ekstrim. Anda tidak perlu mengorbankan seluruh kesenangan hidup Anda, terutama permen kesukaan Anda. Yang terpenting adalah mengurangi gula, terutama gula tersembunyi yang terdapat dalam banyak makanan yang kita konsumsi tanpa berpikir panjang. Alih-alih menikmati kopi 3 in 1 yang penuh gula, cobalah mengganti dengan kopi hitam tanpa gula, dan hanya tambahkan sedikit susu. Gantilah roti manis dengan pisang atau camilan sehat lainnya yang tetap memanjakan lidah, namun tanpa membahayakan tubuh Anda. Alih-alih mengonsumsi jus dalam kemasan, kenapa tidak mencoba air putih dengan perasan jeruk nipis segar? Perubahan kecil ini mungkin terasa sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi tubuh kita. Dalam pengalaman Bapak Budi, perubahan ini perlahan namun pasti memberikan hasil yang nyata. Ia mulai mengurangi camilan olahan dan menggantinya dengan pilihan makanan yang lebih alami dan bergizi. Hasilnya tidak instan, namun seiring waktu, ia merasakan peningkatan yang signifikan. Bangun pagi tidak lagi disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Bangkit dari duduk menjadi lebih mudah, dan rasa kaku di persendian semakin jarang dirasakan. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, lebih bebas, dan lebih kuat. Meskipun ia tidak merasakan perubahan besar dalam semalam, lambat laun, Bapak Budi merasa bahwa tubuhnya mulai kembali pulih, seolah-olah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Jadi, jika Anda termasuk orang yang suka menambahkan sedikit rasa manis dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda tidak menyadarinya. Namun itulah yang diam-diam memperburuk kesehatan tubuh Anda. Tapi jangan khawatir, dengan sedikit perubahan dalam pola makan dan gaya hidup Anda juga bisa merasakan manfaat yang sama. Jadikan tubuh Anda lebih sehat dan lebih kuat dengan langkah-langkah kecil yang penuh makna. Kedua, daging olahan dan daging merah. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat,
Silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bagi banyak orang Indonesia, makanan yang mengandung daging adalah simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Saat longganisa terhidang di meja makan, bacon menggodai selera di pagi hari, atau hotdog siap disantap untuk sarapan, hari terasa lengkap dan penuh rasa. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan makan daging olahan dan daging merah secara teratur sebenarnya memiliki dampak yang sangat merusak tubuh kita, terutama bagi lansia? Apa yang mungkin tampak sebagai kenikmatan kecil, dalam kenyataannya, diam-diam menyusupkan kerusakan pada sendi dan tulang kita tanpa kita sadari. Semua itu dimulai begitu halus, tak ada tanda-tanda peringatan yang datang begitu cepat. Pada awalnya, Anda tidak akan merasakan sakit yang berarti. Tidak ada sensasi yang mengganggu tubuh Anda. Namun, seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai merasakan perubahan yang tak bisa disangkal. Lutut Anda, yang dulunya tak pernah menuntut perhatian lebih, kini mulai terasa seperti ada sesuatu yang perlahan merobeknya dari dalam. Jalan yang dulu Anda lewati dengan mudah, kini harus dipikirkan 2 kali. Apakah ada tempat duduk di sana? Bisakah Anda melangkah tanpa rasa sakit? Itu adalah tanda-tanda halus bahwa tubuh Anda sudah mulai menuntut perhatian yang lebih besar. Daging olahan seperti hotdog, chorizo, ham, bacon, dan embutido memang menggoda dengan cita rasanya yang lezat. Tetapi, tahukah Anda bahwa makanan-makanan ini mengandung kadar lemak jenuh, natrium, dan bahan pengawet yang sangat tinggi? Ketika kita mengonsumsinya secara teratur, tubuh kita mulai mengeluarkan zat inflamasi yang merusak. Zat kimia ini perlahan namun pasti merusak tulang rawan yang seharusnya melindungi sendi-sendi kita. Akibatnya, nyeri sendi, pembengkakan, dan akhirnya kelemahan tubuh akan menjadi semakin nyata. Selain itu, daging olahan ini juga mengandung AGS, produk glikasi lanjut yang mempercepat proses penuaan sendi dan merusak tulang lebih cepat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Arthritis Foundation menemukan fakta yang mengejutkan. Orang yang mengonsumsi daging merah lebih dari 4 kali seminggu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan osteoartritis. Osteoartritis adalah kondisi yang merusak tulang rawan dan menyebabkan tulang-tulang kita saling bergesekan. Bayangkan, setiap kali Anda menikmati longganisa favorit Anda di pagi hari, Anda mungkin menganggapnya sebagai kenikmatan kecil yang tak ada salahnya. Padahal, di dalam tubuh Anda, makanan tersebut sedang bekerja untuk memperburuk peradangan, merusak sendi Anda, dan secara perlahan membawa Anda lebih dekat pada rasa sakit yang tak terhindarkan. Selain itu, kandungan garam berlebih dalam daging olahan juga memperburuk kondisi ini. Ketika tubuh terlalu banyak menyerap natrium, ia mulai melemahkan mekanisme alami sendi untuk melawan tekanan dan rasa sakit. Alih-alih merasa lega, tubuh malah semakin menderita. Anda mungkin merasa lebih sakit setelah mengonsumsinya, bukan sebaliknya. Lantas, apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah hal ini? Anda tidak perlu langsung meninggalkan semua jenis daging. Anda bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Misalnya, daripada memilih hotdog untuk sarapan, cobalah goreng telur dengan tomat segar yang kaya akan manfaat. Gantilah bacon dengan ayam tinola yang kaya akan gizi, atau dengan munggo yang penuh manfaat, ditambah daun kelor yang kaya nutrisi. Jika Anda tetap ingin menikmati daging, pilihlah yang mengandung omega 3, seperti ikan sarden, ikan tenggiri, atau salmon. Ikan-ikan ini memiliki sifat antiinflamasi alami yang bisa membantu meredakan peradangan, berbanding terbalik dengan dampak yang ditimbulkan oleh daging olahan. Terkadang, kita tidak membutuhkan obat mahal atau perawatan rumit untuk mengatasi nyeri sendi. Kita hanya membutuhkan pilihan makanan yang lebih baik, yang bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan tubuh kita. Dengan menghindari konsumsi longganisa dan bacon setiap hari, Anda bisa memberikan tubuh Anda kesempatan untuk bertahan lebih lama. Cukup dengan perubahan sederhana ini,
Anda bisa menambah tahun-tahun penuh kebahagiaan untuk berjalan, mengangkat, dan bergerak dengan lebih bebas. Jadi, bagi Anda yang kini memasuki usia lanjut dan sering merasakan nyeri pada lutut, pinggul, atau punggung, tanyakan pada diri Anda, seberapa sering saya mengonsumsi daging olahan? Apakah Anda siap untuk menggantinya dengan pilihan makanan yang lebih sehat, yang mendengarkan tubuh Anda yang mulai meminta pertolongan? Anda berhak hidup lebih nyaman dan bebas dari rasa sakit. Ketiga, minyak nabati olahan dan makanan gorengan. Jika Anda orang Indonesia, Anda pasti sangat akrab dengan hidangan-hidangan gorengan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ikan goreng yang garing, ayam goreng yang renyah, lumpia yang hangat, turon yang manis, dan pisang goreng yang begitu menggoda selera. Semuanya adalah makanan yang menggugah kenangan indah dan memberikan kenyamanan pada lidah. Namun, apakah Anda tahu bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan gorengan ini, terutama yang dimasak menggunakan minyak nabati olahan, bisa menjadi salah satu penyebab mengapa banyak lansia hari ini merasakan nyeri sendi yang tak kunjung hilang? Masalah bukan terletak pada minyak itu sendiri. Minyak nabati memang memiliki tempat dalam pola makan kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah jenis minyak yang digunakan dan seberapa sering minyak tersebut dipakai. Banyak minyak masak yang umum digunakan, seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari, mengandung asam lemak omega-6 dalam jumlah yang sangat tinggi. Walaupun omega-6 diperlukan oleh tubuh, ketidakseimbangan terjadi ketika jumlah omega-6 terlalu banyak dan omega-3 yang sangat dibutuhkan tubuh justru sangat sedikit dalam pola makan kita. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi pemicu utama peradangan dalam tubuh kita. Dan kita semua tahu, peradangan adalah musuh terbesar bagi tubuh kita, terutama ketika menyerang sendi. Jika Anda sering menikmati hidangan gorengan setiap hari, terlebih jika dimasak menggunakan minyak yang telah digunakan berulang kali, atau sering mengonsumsi makanan cepat saji dari warung makan yang minyaknya sudah banyak dipakai, tak heran jika Anda mulai merasakan nyeri pada lutut, pinggul, dan punggung. Sebab, peradangan yang tak terlihat ini secara diam-diam merusak sendi-sendi Anda. Namun, dampak dari penggunaan minyak nabati olahan tak hanya itu. Memasak dengan suhu tinggi menggunakan minyak jenis ini bisa melepaskan senyawa-senyawa beracun yang berbahaya bagi tubuh kita. Senyawa seperti akrolein dan aldehid, yang terbentuk ketika minyak dipanaskan, dapat mengiritasi sel-sel tubuh dan mempercepat kerusakan jaringan tubuh, termasuk tulang rawan sendi yang sangat penting untuk kelancaran pergerakan kita. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Inflammation mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengonsumsi makanan gorengan dalam jumlah banyak, cenderung mengalami peningkatan nyeri sendi, kekakuan, dan gangguan inflamasi kronis seperti artritis. Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa banyak lansia yang merasa bahwa mereka tidak mengonsumsi soda atau daging olahan, sehingga merasa aman. Mereka merasa cukup dengan hanya mengonsumsi ikan goreng atau ayam goreng. Namun, mereka tidak menyadari berapa kali minyak yang digunakan di warung makan telah dipakai ulang, seberapa tinggi suhu yang digunakan untuk menggoreng, atau bahkan jenis minyak yang digunakan. Meski terlihat sederhana dan biasa, dampaknya sangat besar, dan efeknya bisa sangat merusak, perlahan namun pasti. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghindari semua ini? Pertama, beralihlah ke minyak yang lebih sehat, seperti minyak zaitun ekstra virgin atau minyak kelapa virgin. Minyak-minyak ini tidak hanya lebih sehat, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi alami yang sangat baik bagi tubuh kita, dan mereka tidak mudah rusak ketika dipanaskan. Kedua, coba cara memasak yang lebih sehat dan bervariasi. Cobalah untuk mengukus atau menumis sayuran, membuat sup ayam atau daging sapi, atau memanggang ikan atau tahu yang kaya gizi. Menggunakan metode memasak yang lebih sehat dapat memberikan manfaat luar biasa untuk tubuh Anda, terutama dalam menjaga kesehatan sendi. Ketiga, sangat penting untuk menghindari penggunaan ulang minyak. Ketika minyak sudah berubah warna menjadi gelap, berbau tidak sedap, atau tampak keruh, lebih baik jangan digunakan lagi.
Menghemat minyak dengan cara ini bukanlah pilihan yang bijak. Kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada sekadar berusaha menghemat minyak. Ingatlah bahwa sendi-sendi Anda seperti engsel pintu. Ketika terus-menerus terendam dalam minyak kotor dan terpakai berulang kali, mereka akan perlahan berkarat, dan suatu hari nanti, Anda mungkin akan merasa kesulitan untuk membuka atau menggerakkan pintu tersebut. Jangan biarkan hal ini terjadi pada tubuh Anda. Mulailah peduli pada kesehatan tubuh dan sendi Anda sejak sekarang. Keempat, minuman bubuk instan dan bahan tambahan. Pak Joko, seorang pria berusia 68 tahun yang pendiam dan jarang mengeluh, hidup dengan cara yang sederhana. Namun, suatu sore, anaknya, Elmer, melihatnya duduk sendirian di luar rumah. Wajahnya tampak meringis menahan sakit. Pak Joko memegang lututnya yang terasa sangat berat. "Ayah, apakah lututnya sakit lagi?" tanya Elmer dengan cemas. Pak Joko hanya mengangguk perlahan, dan dengan suara pelan ia menjawab, "Rasanya berat, Nak." Meskipun ia tidak banyak berbicara, hari-harinya dipenuhi dengan kebiasaan sederhana yang ia anggap tidak berbahaya. Namun, tahukah Anda bahwa setiap pagi sebelum sarapan, Pak Joko selalu menikmati secangkir kopi 3 in 1? Kadang-kadang 2 kali sehari, ia memulai harinya dengan minuman manis ini. Saat makan siang, ia lebih suka meminum jus instan dari sachet yang harum dan menggoda, memberikan rasa manis yang menyegarkan. Untuk camilan sore, ia memilih minuman coklat bubuk sebagai teman. Meskipun Pak Joko tidak menderita diabetes, ia merasa bahwa tidak ada yang salah dengan kebiasaan tersebut. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa minuman-minuman tersebut menyimpan bahaya yang sangat besar. Penuh dengan gula olahan, pemanis buatan, dan bahan kimia tambahan yang, meskipun tampaknya tidak berbahaya, diam-diam memperburuk peradangan dalam tubuh, terutama pada persendian yang semakin rentan seiring bertambahnya usia. Penelitian telah membuktikan bahwa minuman bubuk instan yang dijual dalam sachet seringkali mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, perasa sintetis, dan pengawet yang tidak hanya meningkatkan kadar gula darah, tetapi juga meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif yang berlebihan dapat merusak kemampuan tubuh untuk melindungi diri dari berbagai gangguan yang mengarah pada peradangan yang lebih parah. Dan siapa yang pertama kali merasakannya? Bagian tubuh yang kita gunakan setiap hari, lutut, punggung, dan bahu. Seiring waktu, tubuh kita tidak mampu lagi mempertahankan ketahanan yang sama. Tulang rawan di sendi-sendi mulai melemah perlahan, tanpa kita sadari. Gerakan yang dulu mudah dilakukan kini menjadi terasa berat dan penuh dengan rasa sakit. Hingga suatu hari, seperti yang dialami Pak Joko, kita akan menyadari bahwa berjalan tanpa rasa sakit hampir menjadi sesuatu yang mustahil. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition and Aging mengungkapkan bahwa mengonsumsi minuman bubuk manis secara teratur dapat meningkatkan risiko peradangan pada sendi, nyeri kronis, dan penurunan mobilitas pada orang yang lebih tua. Masalahnya, banyak orang yang berpikir, itu hanya minuman saja. Tidak mungkin itu terlalu buruk, kan? Jawabannya adalah iya, itu memang berbahaya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Minuman yang dikonsumsi setiap hari memiliki dampak yang lebih besar pada tubuh lansia, yang jauh lebih sensitif dibandingkan ketika kita masih muda. Bahan kimia kecil yang dulu tidak memberikan dampak besar kini memiliki efek yang sangat kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengganti kebiasaan buruk tersebut. Daripada mengonsumsi kopi 3 in 1 yang penuh dengan pemanis buatan, coba seduh kopi asli dan tambahkan sedikit susu segar atau susu rendah gula. Alih-alih meminum jus instan, coba gantikan dengan air mineral yang disajikan dengan irisan mentimun atau jeruk nipis, yang lebih alami, lebih murah, dan lebih aman bagi tubuh Anda.
Dan jika Anda merasa tidak bisa menghindari rasa manis, pilihlah buah-buahan segar seperti pisang, semangka, atau mangga. Rasa manis alami dari buah jauh lebih bermanfaat daripada rasa manis yang dihasilkan dari bahan kimia. Pada akhirnya, ingatlah bahwa apa yang Anda minum sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. Jika Anda ingin menjaga tulang dan sendi tetap kuat dan sehat, berhati-hatilah dengan apa yang Anda konsumsi setiap hari. Setiap tegukan, sekecil apapun, jika dikonsumsi secara terus-menerus, bisa menjadi alasan diam-diam yang memperburuk kesehatan tubuh Anda. Kelima, makanan dengan garam berlebih. Jika Anda adalah seorang lansia yang tumbuh pada zaman ketika garam menjadi bumbu utama dalam setiap masakan, Anda mungkin tidak langsung menyadari betapa banyak natrium yang sudah mengalir ke tubuh Anda. Mungkin garam dapur yang biasa Anda gunakan di meja makan bukan lagi satu-satunya sumbernya. Saat ini, makanan kalengan, mie instan, keju olahan, dan bahkan camilan kesukaan Anda yang dulu terasa sangat lezat, kini mengandung garam dalam jumlah yang begitu tinggi. Apakah Anda pernah memikirkan dampaknya? Tahukah Anda bahwa kelebihan natrium dalam tubuh adalah salah satu penyebab utama terjadinya pembengkakan, kekakuan, dan nyeri sendi yang lebih sering terjadi pada usia lanjut? Ini bukan sekadar mitos. Ketika tubuh terpapar garam yang berlebihan, tubuh mulai menahan air dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Akibatnya, air berlebih tersebut akan terperangkap di dalam jaringan tubuh, terutama di sekitar area persendian. Dan, ini adalah awal mula masalah. Pembengkakan ini menciptakan tekanan yang menyakitkan pada sendi. Anda mungkin tidak mengalami cedera apapun, namun perasaan ketegangan dan rasa berat yang terus-menerus di lutut, pinggang, atau bahu Anda dapat mengganggu keseharian Anda. Namun itu belum semuanya. Kelebihan natrium juga sangat mempengaruhi kesehatan tulang Anda. Penelitian mengungkapkan bahwa ketika konsumsi natrium terlalu tinggi, tubuh akan mengeluarkan kalsium melalui urin. Ketika kalsium, yang menjadi bahan baku utama kekuatan tulang, terbuang begitu saja, tulang mulai kehilangan daya tahannya. Akibatnya, gerakan-gerakan sederhana seperti membungkuk untuk mengambil barang, atau berjalan di permukaan yang tidak rata, bisa berisiko menyebabkan cedera atau bahkan mikrofraktur yang mengerikan. Menurut National Institutes of Health, orang yang mengonsumsi diet tinggi natrium memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan osteoporosis dan degenerasi sendi, terutama setelah mencapai usia 60 tahun. Bayangkan, hanya karena kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi natrium, tubuh kita bisa mulai keropos tanpa kita sadari. Di Indonesia, beberapa sumber natrium yang umum dan tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mie instan, ikan asin, sarden kalengan, daging kornet, hidangan dengan kecap berlebih, dan keju olahan. Satu bungkus mie instan saja, yang sering kita konsumsi, bisa mengandung hingga 1,2 mg natrium. Sementara itu, jumlah natrium yang disarankan untuk lansia setiap harinya hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 mg. Cobalah untuk memikirkan ini, hanya dengan satu bungkus mie instan, Anda sudah hampir memenuhi kuota natrium untuk 1 hari penuh. Lalu, bagaimana jika Anda menambahkan makanan lain yang juga kaya natrium seperti cicaron, tocino, atau kecap ikan? Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari masalah ini? Anda tidak perlu mengorbankan rasa dan kenikmatan dalam makan. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat pertukaran cerdas dan mengontrol jumlah garam yang Anda konsumsi. Anda bisa menggantikan garam dengan rempah-rempah seperti jahe, bawang putih, bawang merah, atau daun salam untuk memberikan rasa yang kaya tanpa harus menambah beban natrium. Selain itu, pilihlah versi rendah natrium dari makanan kalengan bila memungkinkan. Sebisa mungkin, hindari mengonsumsi mie instan setiap hari. Jika Anda tetap ingin menikmati ikan yang gurih, coba kukus atau panggang ikan alih-alih merendamnya dalam kecap selama berjam-jam. Ingatlah,
Kita tidak perlu menghilangkan semua makanan favorit kita. Kita hanya perlu menguranginya, memilih kapan dan seberapa sering untuk menikmatinya. Dan jika Anda merasa terbiasa dengan rasa asin yang sudah menyatu dalam hidup Anda, ingatlah satu hal, tubuh kita sangat cerdas dan bisa beradaptasi. Ketika Anda mulai secara bertahap mengurangi garam dalam makanan, mungkin rasa yang dihasilkan akan terasa asing pada awalnya. Namun percayalah, selera Anda akan menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu. Lebih baik menikmati hidup dengan tubuh yang bebas garam daripada terus merasa terbelenggu oleh kebiasaan yang justru merusak tubuh. Dan bagi Anda yang merasa seperti Nenek Feli, lelah dengan obat-obatan yang tidak kunjung memberi hasil, lelah dengan suplemen mahal yang tidak membawa perubahan nyata, mungkin ini adalah awal yang Anda tunggu-tunggu. Coba pikirkan, hanya dengan secangkir minuman alami sehari, Anda bisa mengubah kondisi tubuh Anda. Tidak mahal, tidak rumit. Namun, itu bisa menjadi langkah pertama untuk mengembalikan gerakan, kebahagiaan, dan energi yang mungkin sudah lama Anda rindukan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sekarang, setelah mengetahui betapa pentingnya menjaga asupan garam dan natrium dalam diet kita, apa yang paling Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang akan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh dan sendi Anda? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Tulis komentar Anda di bawah video ini, dan berbagi satu hal yang akan Anda mulai praktikkan dari sekarang. Jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman Anda, dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia.